Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy. Kembali bersama saya dalam literasi My Name is Nakoy di halaman 100, 101, 102 sampai 103. Buat Anda yang sudah memiliki novel ini, silakan membuka novelnya dan kita akan sinau bareng, belajar bareng. Dan buat Anda yang belum memiliki novel ini, silakan Anda hubungi Nako Center di 087878289001 atau email ke nakocenter@gmail.com. Baik teman-teman, atau juga bisa Instagram @nakoy. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, Anda juga silakan boleh share, kemudian subscribe YouTube Nakoy agar channel ini bisa lebih luas, lebih manfaat, lebih besar pengaruhnya untuk kebaikan umat manusia. Amin ya, Allahumma amin. Oke, tema episode hari ini adalah malam pelantikan. Ratusan santri, putra dan putri berkumpul setelah sholat Isya. Tampak para kiai dan ustadz juga ikut hadir. Aku dan calon pengurus santri baru duduk di depan para santri lainnya yang sedang duduk. Ada 15 pengurus laki-laki dan 15 pengurus perempuan yang sudah terpilih. Kebanyakan dari para pengurus adalah ketua pondok-pondok di rumah kiai. Malam itu surat keputusan Yayasan Pondok Pesantren Munjul pun dibacakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Muttaqin. Satu persatu nama-nama disebutkan sebagai pengurus santri. Para santri pun antusias ingin melihat para pengurusnya. Lalu dengan membaca bismillah, akhirnya kami resmi menjadi pengurus santri baru selama 1 tahun. Aku pun diminta maju ke depan dan menerima sebuah amanah baru sebagai lurah santri. Jadi itu malam istimewa ya, malam pelantikan. Anda bisa baca sebelumnya tentang pengurus santri ya. Tanganku pun mencium Kiai Zain, lalu beliau berkata, silakan lurah santri sampaikan apa visi Ananda. Aku pun berterima kasih dan melangkah menuju mimbar yang sudah tersedia untuk latihan khitobah. Kutatap pelan-pelan para santri dan santriwati yang sudah menunggu bagaimana aku akan membawakan pesantren 1 tahun ke depan dalam pengurus terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Pondok Kiai, pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Muttaqin, para kiai di seluruh pondok pesantren, para nyai, para pengurus santri, pembina, Kang Muhi, Nyi Mumuh, para santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul, Astana Japura Cirebon. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang besar ini. Salah satu syukur saya adalah saya buktikan dengan kerja keras selama 1 tahun ke depan untuk pondok pesantren. Kedua, saya meminta maaf jika ada kesalahan dan ketidaksempurnaan saya kelak dalam memimpin organisasi ini. Ketiga, saya minta dengan hormat silakan kritik kami, bangun kami agar menjadi pengurus hati yang solid dan fokus. Kami memiliki visi yang banyak dan rencana yang banyak. Namun seperti sebuah pepatah, sebuah impian besar akan terjadi jika kita fokus dengan 1 langkah saja. Mulai besok saya sebagai lurah santri akan mewajibkan sholat jamaah di masjid setiap waktu untuk santri. Jika ada yang melanggar atau melawan, kami akan siap ya sebuah pelajaran yang layak, yaitu dari mulai membaca kitab, menghafal Al-Quran dan juga lain-lainnya. Tujuannya adalah agar kita sebagai alumni pondok pesantren kelak ketika sudah kembali kepada masyarakat sudah terbiasa dengan sholat berjamaah, sehingga masyarakat akan merasakan keberadaan kita sebagai santri. Demikian sambutan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu itu saya kelas 2 SMA dan itu adalah cuplikan dari sambutan saya. Ya pasti kalau tanya grogi ya, karena belum terbiasa. Aku pun menutup sambutanku, aku segera menemui para kiai dan meminta doa restunya. Aku duduk setelah pimpinan pondok pesantren dan berdiskusi. Aku duduk samping pimpinan pondok pesantren dan sambil berdiskusi singkat tentang program dan hambatan yang ada di pondok pesantren. Aku sendiri belum genap 1 tahun di pondok pesantren. Malam itu selesai acara, para pengurus santri masih berkumpul di masjid merumuskan tugas dan kewajiban terutama program sholat berjamaah yuk tadi. Malam ini pengurus santriwati tidak ikut karena pondok santriwati khusus untuk Kiai Nur. Pengontrolannya lebih mudah terarah karena 1 pondok, sementara santriwan pondoknya tersebar di berbagai lokasi. Jadi
Kalau santriwati itu ada di Kiai, santriwan ini tersebar ada di Kiai, ada di Al-Falah, Al-Barokah, menyebar ya. Keesokan harinya maka pengurus santri memiliki tugas penting ya. Ada yang berbagi tugas, ada yang mengetuk pintu kamar santri ketika waktu sholat subuh, ada yang bagian mendata di masjid, siapa saja yang melakukan sholat jamaah, ada yang keliling ke pondok selama proses berlangsung. Jika ada yang melanggarnya, maka bagian keamanan dan kebudayaan mengurus santri yang memberikan hukuman. Jadi ternyata banyak yang melanggar ya. Habis subuh hukuman akan dilakukan dimulai dari menghafal ayat Al-Quran ya, membantu kebersihan di masjid, membantu bersih-bersih di kamar mandi, membersihkan rumah warga yang berdekatan dengan pondok pesantren. Dalam waktu lebih 1 bulan, para santri mulai terbiasa dengan sholat wajib berjamaah di masjid. Maka masjid menjadi pusat pertemuan para santri. Akan tetapi setiap perubahan selalu saja ada yang menolaknya. Ada beberapa santri nakal, sulit diatur, pelan-pelan mengancam para pengurus santri ketika akan memberikan hukuman, bahkan mengajak duet. Dalam rapat pengurus santri setiap minggu, salah satu pengurus bagian keamanan Kartono mengadukan keluhannya. Pak Lurah santri mohon izin, kami diancam oleh para santri nakal, bahkan kiai di mana mereka tinggal pun tidak bisa ya menghadapinya. Katanya, kesalahan apa yang mereka lakukan ya, kataku. Tidak hanya melanggar pasal sholat jamaah, ada 5 pelanggaran yang telah dilakukan. Pertama, sholat jamaah, kedua pasal merokok, ketiga pasal tidak ikut malam khitbah, keempat mengajak santri lainnya ikut malas, dan yang terakhir melawan kiai. Apa maksudnya melawan kiai? Gitu. Artinya teguran kiai tidak didengarkan, bahkan mengancam akan keluar dari pondok. Nah, ada santri-santri yang bisa gitu ya, yang ekstrim. Kemudian, saya minta 5 pengurus santri ketemu dia, ajak bicara baik-baik dan berikan pemahaman bahwa semua aturan ini bertujuan untuk kebaikan bersama-sama. Kataku menutup rapat bersama para pengurus santri. Keesokan harinya 5 pengurus santri mendatangi santri yang sering berbuat onar dan nakal tersebut. Namanya Abil dari Lampung, berbadan besar dan tinggi. Assalamualaikum Mas Abil, saya dari pengurus santri memohon kepadamu untuk jangan mengulangi lagi perbuatan seenaknya sendiri. Kita ada aturan yang harus dilakukan bersama di pondok ini. Kalau masih tidak berubah, maka kami akan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatanmu, kata Samsu yang memulai pertama kali. Jadi Samsu kelihatannya berani ya. Namun Abil bukan malah takut, malah sebaliknya berkata, sebelum ada kalian di sini, jadi pengurus saya juga tenang-tenang aja, bebas. Yang membuat saya dikirim oleh orang tua saya karena saya suka kebebasan. Saya suka nonton bioskop kapan saja, pulang jam berapa saja, dan saya bisa tidur kapan saja. Menantang. Jadi ada santri yang memang keras banget nih. Sejak ada Kang Nanang jadi lurah santri, semuanya aturan harus dijalankan tanpa pandang bulu. Tidak perlu santri itu anak siapa dan dari mana asalnya. Kali ini Dudi, salah satu pengurus santri, maju dan berkata, sudah, sono pergi, saya mau tidur lagi, kalau enggak sekalian aja lurahnya kemari biar saya berantem berdua. Abil membuat suasana semakin panas. Jadi Abil ini nantang saya untuk turun ya. Apa tadi kamu bilang? Samsu sedikit memanas, namun Dudi, Arif, dan Ilham Kartono mencegahnya. Sudah Sam, jangan emosi, jangan kepancing. Kita laporkan saja pada kiai dan pembina santri. Maka 5 pengurus santri pulang membawa kecewa dan sebagian marah kepada Akil. Mereka berjalan menuju Al-Barokah. Setelah berdiskusi dengan yang lainnya, akhirnya aku pun menemui pembina santri Kang Muhi. Bagaimana menurut Kang Muhi perilaku santri seperti itu, Kang? Apa yang harus kita lakukan, Kang? Sebaiknya kita laporkan dulu ke kiai yang bersangkutan, lalu kita hubungi pihak orang tua santri tersebut agar datang ke pondok pesantren, kata Kang Muhi dengan nada tegas. Maka malam itu kami menyetujui arahan Kang Muhi untuk menyusun rencana yang disepakati. Keesokan harinya, selesai sekolah, aku dan Solihin, wakil lurah, berbicara dengan kiai yang bersangkutan, menceritakan apa hasil rapat semalam dan akan memanggil kedua orang tua santri tersebut. Sebelum memanggil orang tua, aku berinisiatif untuk bertemu dengan Abil. Maka aku kirim khusus Abil lurah santri untuk mengundang Abil. Maka aku kirim wakil khusus lurah santri untuk menemui Abil. Pertemuan sendiri aku rancang bukan di asrama,
al-barokah, namun aku minta akil bertemu di kebun tebu di belakang pondok pesantren. Jadi pesantren itu dikelilingi oleh pohon tebu banyak sekali ya. Maka pesan pun sampai ke Abil. Sayangnya berita ini cepat tersebar sehingga sampai di telinga Kiai bahwa aku akan berduel dengan santri yang menantang lurah santri. Jadi dia niat saya baik, ngomong berdua, nggak usah di pondok tapi di kebun. Tapi beritanya viral bahwa lurah santri mau duel dengan ya Abil ini ya. Kemudian sudah tersebar. Sebenarnya aku sendiri mengajak Abil bertemu untuk bicara secara pribadi. Maka tidak lama di antara pohon tebu yang luas Abil datang sendiri. Aku lebih awal menunggu. Assalamualaikum Bil, apa kabar? Kataku memulai. Baik Kang, ada apa ya panggilan siang seperti ini? Saya hanya bercanda bilang ke pengurus bahwa mau berantem sama Kang Nanang. Lagi saya minta maaf ya katanya. Sebenarnya saya juga bisa berantem kalau mengikuti nafsu ini Bil, harga diri ini. Tapi saya masih ingat bahwa kita sesama muslim, sesama santri yang diharapkan keberhasilan oleh orang tua agar kita berubah dan berhasil. Saya bukan nggak berani dengan ente, tapi saya nggak berani melawan orang tua di kampung, kataku. Aku lihat di semak-semak ada gerakan seperti beberapa orang datang. Lalu aku lanjutkan lagi obrolanku dengan Abil. Jadi lagi ngobrol dengan Abil nih, semak-semak bambu itu kayak goyang-goyang ya, teman-teman datang. Ente tahu nggak bahwa bapak saya harus mengumpulkan uang 3.000 setiap hari dari hasil narik beca demi pesantren saya. Betapa sedihnya bapak kalau saya mendengar anaknya nggak sabar, nggak kuat dan nggak bisa mengendalikan diri, berantem. Saya malu pada emak dan bapak. Kalau ente bagaimana? Apa sih sebenarnya yang membuat ente di pondok terkenal malas dan nakal? Pasti ente juga nggak mau dipanggil seperti ini kan? Kataku. Jadi ternyata kemampuan public speaking, kemampuan naratif saya sudah terlatih sejak di pondok ya, termasuk ketika menghadapi problem seperti ini. Coachingnya sudah mulai muncul. Ya Kang, maaf sebelumnya, ternyata Akang tidak seperti yang saya omongin ya Kang. Banyak santri bilang Akang sering menghukum santri, Akang galak dan tegas soalnya sholat jamaah dan aturan pondok pesantren Kang. Ternyata Akang orangnya baik sekali. Saya hanya menjalankan tugas sebagai lurah santri Bil, yang terkadang harus tegas dan juga terkadang harus lembut. Ente kenapa sebenarnya? Abil diam dan pelan-pelan suaranya kecil dan mulai berkata-kata terbata-bata. Saya lahir dari keluarga yang keras Kang. Sejak awal saya nggak bisa terima ketika mama menikah lagi dengan papa baru. Perhatian mama total berubah kepada papa. Adik saya juga kurang dapat perhatian. Saya juga. Berapa kali saya bicara sama mama pasti bela suaminya. Sementara ayah saya sudah lama meninggal karena sakit. Saya sebelum masuk pesantren memang nakal. Mama sudah nggak mau lagi didik saya, putus asa, dan maka saya dibawa ke pondok ini Kang. Ketika baru sampai hari pertama, mama bilang kepada Kiai bahwa anak saya nakal dan suka tawuran. Padahal saya pengen belajar di pesantren di sini. Tidak ada bimbingan sampai akhirnya cap nakal masih saja terima oleh hari ini. Aku mendekati Abil dari tadi berdiri. Ingin rasanya memeluk santri ini, tapi tiba-tiba para santri pengurus datang sambil mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada santri melawan lurah. Ini orang-orang yang nggak tahu menahu. Saya mau meluk tuh disangka mau berantem. Sebagian yang datang menghujat dan menghakimi Abil. Jangan Abil tidak salah, dengarkan saya, kataku. Sebenarnya Abil dan saya undang khusus karena ingin saya ajak bicara secara pribadi. Saya ingin tahu mengapa Abil seperti ini, menolak setiap ada aturan pesantren. Lalu tiba-tiba ente pada datang semua, kataku menjelaskan. Malam itu kehebohan terdengar sampai ke para kiai. Lalu malam itu juga aku ada pertemuan kiai tertentu dan dihadiri oleh pembina santri memutuskan bahwa lurah santri dan pengurus santri harus bisa belajar silat pesantren. Para kiai menyebutnya silat munjul. Itu mungkin Anda pernah dengar ya, ada silat jarak cepat pakai tangan kosong. Cepet gitu. Nah, saya waktu itu belajar silat di pesantren. Kenapa belajar silat? Gara-gara takut banyak orang suka atau musuh. Akhirnya episode berikutnya adalah silat munjul ya. Demikian teman-teman hebat ya. Selamat menikmati ruang-ruang ide-ide kreatif, imajinatif, suasana pondok pesantren seperti halnya yang saya alami pada waktu itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesia.